Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin dan lillah wa musallin ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan bahas tentang sebuah tema yang ditulis oleh Ustaz Dwi Condro Priyono PhD. Beliau membuat tulisan yang judulnya adalah meraih amalan tertinggi. Nah, ini penting sekali ya, karena apapun kita meyakini bahwa hidup sementara ya, akhirat selamanya ya, seperti halnya lagunya vokalis Dedi Sulaiman ya, hidup sementara akhirat selamanya. Ternyata tidak hanya sekedar istilah, bahwa dalam akidah kita dipahamkan bahwa ketika seseorang menanjaki istilah dalam menuju akhirat, maka perlu yang namanya amal ya, amal ya, hingga nanti amal inilah yang akan menjadi pemberat kita di yaumil hisab. Maka di sini tentu kalau sudah memahami bahwa hidup itu adalah untuk ibadah, maka insya Allah kita akan tergerak untuk memperbanyak amal ya, terutama kita berusaha untuk memperoleh amalan-amalan tertinggi. Apa aja sih amalan? Beliau menukil ya dalam sebuah ayat di surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini luar biasa. Maka amalan utama ini tentu tidak lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga ketakwaan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah menentukan hari esok, tidak hanya sekarang di dunia, tapi ada hari esok, yaitu hari kiamat, hari akhirat, di mana tempatnya hanya dua, antara surga atau neraka. Tentu harapan kita sebagai seorang muslim adalah kita digolongkan menjadi golongan ahlul jannah, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk surga ya, dan dihindarkan dari siksa api neraka. Maka apakah lantas kita santai-santai saja? Tentu kita membutuhkan ikhtiar ya, ibadah kita. Nah, maka inilah menjaga ketakwaan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengarungi kehidupan hanya ada dua ya, orang yang beruntung dan orang yang tidak beruntung. Lalu apa orang yang beruntung? Itu orang yang manakala hidupnya itu berhasil ya, sukses ya, menjalani kehidupan dunia ya, karena dia memahami bahwa dunia mazru'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Nah, ini sehingga dia itu berikhtiar untuk bagaimana hasil amalnya ini mampu menjadikan dia itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ahlil khair, jadikan dari bagian orang-orang yang ahli khair. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan bahagia. Asy'ada khalidina fiha fil jannah. Maka dia akan bahagia di dalam surga sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ada golongan yang itu tidak sukses dalam menjalani kehidupan ya, di dunia. Ya, misalkan dia tidak memegangi akidah Islam. Ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dipastikan hidupnya akan menyesal, menderita, tersiksa di api neraka. Khalidina fiha. Nauzubillah ya. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam hal menjaga akidah kita ila yaumil qiyamah, ila yaumil akhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Alhamdulillah ya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya yang terucap adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Ini yang kita harapkan ya, semoga Allah mudahkan ya. Allah
karena tanpa pertolongan Allah maka itu semua hal itu akan mustahil. Maka kita harus sering-sering berdoa, minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dua tipe ya, orang yang sukses dan orang yang tidak sukses. Hidup di dunia seperti apa? Nah ini ya, banyak hadis yang menjelaskan itu ad-dunya mazratul akhirah, atau qaul-qaul ulama yang kesimpulannya adalah di dunia itu hanya sementara saja, tidak selama-lamanya, hanya sebentar. Rasulullah ketika memberikan sebuah ibarat ya, jari diteluncupkan di lautan lalu diangkat, maka air ini akan segera hilang terhembus oleh angin. Inilah gambaran dunia, atau Rasulullah memberikan gambaran sebagaimana orang yang berhenti untuk meminum sejenak. Ya, ini gambaran ya, gambaran kehidupan dunia sementara saja, hanya sebentar dan tidak terulang lagi. Kalau sudah seperti ini, maka mindset sebagai seorang muslim adalah bagaimana menjadikan dunia itu adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang bisa menghantarkan dirinya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadikan ahlul khair, yang menjadikan dirinya memperoleh kebanggaan dari Allah dan Rasulnya. Nah, karena kita memahami itu sementara dan ada hari pembalasan. Ya, tidak sebagaimana pemahamannya orang-orang ateis ya, yang ketika dia memahami tidak ada Tuhan, maka ketika orang sudah meninggal nggak ada yang namanya urusan itu yaumul qiyamah, urusan pembalasan nggak ada ya. Nah, bagi kita seorang muslim, maka kita memahami dunia sementara, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbatu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore dan pagi. Ini adalah Allah memberikan sebuah penegasan ya, penegasan bahwa dunia itu adalah sifatnya sementara, tidak selama-lamanya. Maka karena dunia itu adalah pada akhirnya akan rusak. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya, semua sesuatu yang ada di alam semesta akan halikun, rusak, kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, ini ya. Sehingga kalau perkara rusak itu pasti tidak akan kekal selamanya. Bagaimana dunia pasti akan rusak. Ya, sebagaimana sekarang di akhir zaman Allah tampakkan musibah-musibah yang itu dikarenakan banyaknya merebaknya kemaksiatan di tengah-tengah umat. Alhamdulillah ya, semoga kita diberikan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita tetap segera fastabiqul khairat insyaallah ya. Jadi ini ya, ini sebagai perenungan kita ya. Selama kita berapa sih usia kita? Berapa lama sih kita hidup di dunia? Paling rata-rata 60 tahun ya. Banyak ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya. Manusia itu kalau lebih dari 60 tahun itu bonusnya ya. Nah ini ya, jadi ini ibarat ya, antum bisa baca ya. Ini jadi bagaimana umur yang singkat ini menjadi barokah. Ini pertanyaan sekaligus perenungan kita. Karena kita hidup di sesuatu yang terbatas, usia terbatas. Maka hal yang harus menjadi perenungan kita adalah ketika kita hidup di ruang yang terbatas dengan waktu yang terbatas, maka adalah bagaimana menjadikan keterbatasan itu menjadi sebuah amal ibadah, sebuah keberkahan. Ini yang menjadi perenungan kita. Ya, insya Allah ya, pasti sudah terbayang. Ini ya. Ini. Jadi bagaimana nanti kita yaumul qiyamah ketika Allah sudah mengakhiri kehidupan dunia, maka muncullah 3 kelompok. Kelompok yang paling berat penyesalannya orang-orang kafir. Ya. Kelompok yang paling berat penyesalannya, kelompok yang ringan penyesalannya. Beliau mengelompokkan 3 kelompok ini.
kita yang mau yang mana. Nah ini ya, ini luar biasa. Nah, ini supaya umur kita berkah, bagaimana ya? Bagaimana cara agar kita mendapatkan memiliki amal yang sebanyak-banyaknya? Nah ini maka jawabannya sederhana ya aja. Karena usia kita terbatas ya, bagaimana keterbatasan usia itu menjadi amal ibadah kita. Tapi tidak hanya amal yang terbatas ya, amal yang tertinggi, amal yang banyak. Nah, tahu banget hanya dapat jauh melampaui umur kita sendiri. Nah, walaupun kita meninggal, amalia tetap mengalir. Nah, maka di dalam Islam ada konsep amal jariah. Amalnya tetap mengalir itu ya ketika kita meninggal. Maka ini ya perkara-perkara inilah yang harus kita perhatikan. Ya semoga penyampaian yang singkat ini menjadi sebuah perenungan bersama. Ingat bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.